Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama Mamita. Gimana kabar kalian hari ini? Kalau Mamita alhamdulillah baik. Buat kalian kaum rebahan, jangan lupa siapin cemilan dan juga minuman manis biar nontonnya makin asik. Gengs, kabar mengejutkan datang dari Doni Salmanan, di mana dia ditetapkan sebagai tersangka kasus platform binary option quotex. Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam dan dicecar 90 pertanyaan. Dan gelar perkara mengenai hal tersebut menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Doni Salmanan dikenakan pasal berlapis Undang-Undang ITE, KUHP, dan juga pasal tentang pencucian uang. Doni Salmanan terancam 20 tahun penjara nih gengs. Jadi, Doni Salmanan ini disinyalir memiliki 46.000 anggota di Telegram dengan 25.000 anggota aktif. Banyak banget, gengs ya. Doni Salmanan menjadi tersangka karena berita bohong, mainlah dengan saya. Paham? Dari situ banyak sekali investor yang tertarik untuk berinvestasi bersama Doni Salmanan. Beberapa hari ini di timeline banyak sekali yang menyebutkan afiliator, Indra Kents afiliator, Doni Salmanan afiliator, disusul dengan banyaknya afiliator yang lain. Bener nggak sih geng? Tahu nggak sih apa arti afiliator itu? Afiliator adalah orang yang bertugas untuk mempromosikan bisnis digital termasuk binary option quotex ini melalui internet dan juga link-link tertentu gengs. Ada nih salah satu aktor yang mengaku pernah ditawari untuk jadi afiliator ini. Jadi afiliator ini katanya sih dapat 60 sampai dengan 80% duit dari kekalahan membernya. Menurut kalian itu nipu apa enggak, gengs? Oke, sebenarnya agak sedikit malas sih ya harus klarifikasi karena saya tidak melakukan kesalahan seperti apa yang orang itu omongkan gitu ya di TikTok, di YouTube gitu ya. Tapi karena dia menyebutkan nama Doni Salmanan gitu, jadi kayaknya gue harus ngomong dengan ke si orang itu aja ya. Karena untuk orang-orang lain tuh aku nggak ngerasa ngelakuin kesalahan lah kalau misalkan omongan-omongan seleb-seleb yang lain. Ini mah untuk yang menyebutkan nama Doni Salmanan, oke? Tapi sebelum saya menjelaskan itu, saya mau ngejelasin kenapa Instagram saya kemarin di take down. Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Ini diudahi dulu, nanti kita snap next dilanjut di step selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya kenapa Instagram saya kemarin di take down. Oke, ini sebenarnya saya masih belum boleh posting sih, tapi sekarang saya memaksakan untuk posting karena telinga saya udah jeli banget gitu sama orang-orang yang fitnah saya. Oke, Instagram saya di take down karena kemarin efek dari kuis-kuisan. Ya, saat kuis-kuisan Instagram saya dalam 1 menit yang lihat story itu sekitaran 100.000 orang. Dan yang nge-mention saya itu sekitaran ada 70.000 orang. Dan yang ngebalas story saya itu ada sekitaran puluhan ribu. Jadi banyak banget notifikasi yang masuk ke saya dan itu dianggap spam sama pihak Instagram. Jadi Instagram saya di take down. Ya, yang tadinya harus disable sekitaran 30 hari, tapi alhamdulillah dalam jangka waktu 1,5 hari ini bisa balik. Dan sebenarnya ini masih belum posting, tapi dikarenakan saya udah, waduh harusnya ini kayaknya gue harus ngomong gitu kan. Jadi di sini saya ngomong lewat Instagram dulu. Nanti kita akan sama. Oke, sekarang masuk ke dalam teori trading. Ya, saya ngomong kepada kalian semuanya bahwasanya salah satu usaha saya itu adalah di bidang trading. Oke, dan juga tidak semuanya penghasilan saya ini di dalam dunia trading gitu. Dan trading saya tidak hanya di binary option, ada di forex, ada di saham, ada di cryptocurrency ya. Kemudian ada di binary option. Apakah saya harus memprostikan semua penghasilan saya, hasil trading saya? Nggak perlu. Karena nanti takutnya dicomot sama penipu, di screenshot, kemudian dibuat senjata buat nipu-nipu ke orang. Itu yang saya takutin. Oke, kemudian ini nih yang lagi sensitif banget ya. Masalah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teori apa itu affiliate. Semua perusahaan platform perdagangan online maupun offline itu pasti punya yang namanya affiliate. Affiliate itu adalah kita sebut marketing lah untuk mempromosikan suatu perusahaan.
Ya, kalau affiliate Shopee, misalkan kamu menjadi marketing perusahaan si A. Kalau misalkan kamu bisa menjual produk si A tersebut, maka kamu akan dikasih komisi Rp10.000. Nah, itu untuk penjelasan affiliate-nya. Oke, seperti itu gambarannya, sudah paham kan teman-teman semuanya? Kita lanjut ya ngebahas affiliate trading. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teori cara kerja pembagian hasil affiliate trading yang saya gunakan. Ya, orang tersebut bicara katanya Doni Salmanan afiliator, makan duit loss dari lossnya member. Oke, jawabannya kayak gini. Affiliate yang saya gunakan itu tidak seperti itu. Misalkan dalam jangka waktu sekitar 6 bulan Doni Salmanan menarik 2.000 orang. Misalkan ada orang yang registrasi akun trading di bawah link saya itu sekitaran 2.000 orang dalam jangka waktu 6 bulan. Rata-rata orang itu sekitaran deposit itu sekitaran 200 sampai 300 ribu. Nggak ada yang gede-gede, cuma 200 sampai 300 ribu. Kemudian dalam satu hari 2.000 orang tersebut misalkan trading profit sama lossnya itu berapa? Omsetnya. Misalkan omsetnya sekitaran 20 juta nih trading dalam satu hari. Atau misalkan nyampe ke 100 juta, ada yang profit gitu kan, gede dari modal kecil. Nah, maka saya akan mendapatkan bagi hasil 5% dari. Mungkin kalian sudah paham, jadi sistem bagi hasil affiliate yang saya gunakan itu seperti itu ya. Jadi 5% bagi hasilnya dari omset trading per satu hari ya. Kemudian saya di YouTube, di Telegram itu memberikan edukasi sesuai dengan materi analisa teknikal dan fundamental. Oke, sesuai dengan teori dan lain-lain. Kemudian di Telegram saya tidak pernah memberikan signal buy 3 menit, sell 3 menit, bodo amat mau profit atau loss, nggak pernah kayak gitu. Jadi di Telegram saya memberikan rekomendasi market gini. Misalkan Euro USD saat ini trennya lagi turun. Kalian bisa mencari open posisi sell di area sini. Ini teorinya seperti ini, sudah sama dengan teorinya. Kalau mau open posisi sell silakan ya. Silakan dilihat lagi durasinya, pilih, karena yang open posisi sell dan buy itu adalah tangan kalian sendiri. Jadi mereka untuk member-member saya tuh udah tahu dengan resikonya. Nah, ini diperkeruh dengan teman-teman sudah paham ya. Kalau misalkan dapat informasi A, B, C, D, tolong dicerna dulu. Saya pribadi sebagai Doni Salmanan tidak pernah memaksa orang untuk join ke dalam trading. Come on, yang mau kaya trading sama saya. Kamu nggak punya duit, nggak punya penghasilan, trading sama saya. Nggak pernah tuh saya kayak gitu di sosial media maupun di offline ke teman-teman saya. Bahkan teman-teman saya yang mau belajar trading ke saya, itu saya pasti ngomongin masalah resikonya. Kalau dia pengen deposit saya paksa jangan dulu deposit. Belajar dulu 3 bulan. Saya aja belajar trading 3 bulan, bos, nggak langsung trading deposit. So, teman-teman saya pasti kalian sudah pernah dengar omongan saya seperti itu. Mungkin di sini ada teman-teman yang ngomong pengen belajar trading ke saya, pernah ngomong kayak gitu, terus sama saya dilarang, harus belajar dulu di akun demo selama 3 bulan. Itu saya nggak langsung suruh deposit, nggak gitu. Nah, di dalam story ini semuanya saya menjelaskan kepada kalian semuanya mengenai affiliate yang saya gunakan. Dan tidak semuanya penghasilan saya ini di affiliate gitu loh. Masa selama 3 tahun dari 2018 sampai sekarang saya mau dibilang kayak gitu? Saya mau dibilang afiliator kayak gitu? Lah terus gimana dong hasil dari usaha di sektor real saya gitu? Hasil usaha di sektor real, sektor finansial selain trading, itu mau gimana gitu loh. Saya tidak dendam dan tidak benci kepada orang yang sudah memfitnah saya seperti ini. Memfitnah, membicarakan omongan-omongan yang tidak saya lakukan di publik. Mungkin ini adalah teguran bagi saya agar supaya saya tidak terlalu fokus terhadap duniawi. Kudu eling kadiri hirup mah. Soalnya hirup muasalilana bakal modar gitu kan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan sesudah kematian gitu. Jadi hasil amal jeung ibadah anu dicopot mah. Jadi supaya orang tidak terlalu ngaberungting gitu kan, duit gitu kan. Sehingga pohokan ibadah. Mungkin adalah teguran. Tapi saya juga mendoakan semoga Anda yang memfitnah diberi kesadaran, diberi wahyu supaya menjadi lebih baik lagi dalam memberikan informasi. Dan menurut beberapa pihak, berinvestasi melalui para afiliator ini nggak pernah ada yang dimenangin alias cuman dibohongin doang, gengs. Acacian deh.
Maka dari itu sejumlah afiliator dilaporkan oleh para korbannya yang merasa tertipu, gengs. Bahkan ada yang menderita kerugian sebesar miliaran rupiah. Kasih Mamita aja napa? Kepala Bareskrim Polri dan Komisaris Jenderal Agus Andrianto menyarankan para korban investasi ilegal ini untuk membentuk paguyuban supaya duit mereka itu balik, gengs. Paguyuban ini juga dibuat untuk benar-benar menyaring siapa aja sih yang benar-benar investasi, karena seperti yang kalian ketahui setelah kasus afiliator ini bergulir, banyak sekali orang yang udah mengaku investasi. Padahal mereka ada juga sih yang gak ikut investasi, gengs. Cuman mau ngeremehin gitu sih. Para korban harus menunjuk kuasa hukum terlebih dahulu untuk menginventarisir investasi-investasi apa sih yang mereka lakukan dan berapa kerugian yang mereka alami, gengs. Setelah itu mereka harus bersama-sama ke pengadilan untuk mengajukan aset-aset sitaan dari para afiliator ini untuk dibagikan kembali kepada para korban melalui paguyuban yang udah mereka bentuk, gengs. Dalam hal investasi Quotex ini, para korban melakukan deposit yang berbeda jumlahnya, gengs. Doni Salmanan ini awalnya dikenal saat menyawer Reza Arab sebesar 1 miliar, gengs. 1 miliar, banyak banget gak sih 1 miliar? Siapa sih Doni Salmanan ini? Jadi sebelumnya Doni Salmanan ini adalah seorang tukang parkir yang sekarang crazy rich. Sekarang Doni Salmanan menjadi orang yang sangat tajir melintir karena bisnis trading yang dijalankannya. Doni Salmanan ini juga dikenal memiliki beberapa usaha yang berkembang, gengs. Doni Salmanan 2 bulan yang lalu baru saja menikah dengan seorang selebgram yang sangat cantik seperti Mamita yang bernama Dinan Fajrina. Sebelumnya, Mas Doni ini pernah menikah dengan wanita cantik juga bernama Gigi Ruanita dan bercerai pada tahun 2019 lalu kalau nggak salah. Tetapi sayang sungguh disayang, 2 bulan setelah menikah dengan Mbak cantik Dinan Fajrina, Mas Doni harus tertangkap kasus pencucian uang seperti ini, gengs. Mamita sedih juga sih karena Mas Doni ini dikenal sangat baik dan suka bagi-bagi uang di jalanan. Mas Doni juga dikenal sangat dermawan, gengs. Kata ketua RT di kampung asalnya, Doni Salmanan ini walaupun udah tajir melintir dan terkenal, tetapi tetap membaur dengan warga sekitar. Bahkan nih, dia juga sering bagi-bagi sembako. Mas Doni Salmanan ini katanya sih pernah jadi tukang parkir ya, gengs ya. Dia juga pernah menjadi kuli bangunan dengan bayaran hanya 45.000 sehari. Mas Doni yang mengaku lulusan SD ini katanya pernah bekerja apa aja, geng, untuk menghidupi dia dan keluarganya. Jadi pada tahun 2018, Mas Doni ini mencoba peruntungan dalam dunia trading dengan hanya bermodalkan duit sebesar Rp280.000, tetapi hasilnya yang masih naik turun karena masih belajar dong, gengs. Namun meski begitu, ia tak pantang menyerah dan terus berusaha dalam dunia trading ini sampai akhirnya dia sukses dan menjadi seorang crazy rich. Dan akhirnya ia membuka jasa mentor trading bagi pemula. Namun sayangnya update berita terkini menyatakan bahwa trading yang dia lakukan itu adalah termasuk hal ilegal di Indonesia. Pundi-pundi keuangan Mas Doni ini nggak cuma gendut berkat bisnis tradingnya, gengs. Dia juga memiliki usaha yang banyak. Dia juga memiliki 2 kanal YouTube yang makin gendutin dompetnya, gengs. Saat menjadi tersangka kemarin, disinyalir dalam ATM-nya terdapat uang sebesar 532 miliar rupiah. Wow, Mamita minta dong, boleh nggak? Dan pada tahun 2021 lalu, Mas Doni ini juga pernah melelang motor sportnya sebesar 830 juta yang duitnya itu dia gunakan untuk kepentingan masyarakat, gengs. Baik banget nggak sih Mas Doni ini sebenarnya? Buat kalian para calon investor yang berminat untuk berinvestasi, jangan sampai kalian tertipu dengan investasi berkedok trading, tetapi bodong dan ilegal, gengs. Di sini entah hanya salah Mas Doni, si afiliator, atau salah investor juga ya. Karena udah tahu belum jelas kenapa mereka main investasi duitnya gede itu, gengs. Mamita sih nggak ngerti kasus hukum ya, tapi hati-hati dalam menginvestasikan penghasilan kamu, gengs. Jadi cukup sekian dulu ya, gengs, cerita tentang Mas Doni Salmanan, seorang YouTuber, seorang influencer, seorang selebgram, dan seorang ahli trading yang ternyata menjalankan bisnis trading ilegal. Buat kalian jangan pernah mengejudge Mas Doni dan istrinya lo ya.
kita nggak boleh mengecat siapapun. Untuk para korban, semoga rezeki kalian semakin dilancarkan. Untuk keluarga Mas Doni Salmanan, terutama istrinya yang cantik, Mbak Dinan Fajrina, yang sabar ya Mbak ya. Oke gengs, bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian bisa dapat cerita update dari Story Gang. Gengs, bantu Mamita mengembangkan channel ini dengan cara nonton video-video Mamita ya. Oke, salam dari Mamita, salam dari Story Gang. I love you. Doni Salmanan. Ngantuk sayang. Iki tulis sing kidungku.